Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi, kita berada pada acara Mutiara Iman Kompas TV Jambi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang tingkatan amal manusia. Setiap seseorang ketika melakukan perbuatan dan perbuatan itu diawali dengan niat, maka amalnya itu akan menjadi ibadah. Apapun yang dilakukan ketika diawali dengan niat akan menjadi ibadah. Oleh karena itu, seorang ulama yang umurnya memang singkat akan tetapi karyanya padat, bernama Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang terkenal dengan Imam Nawawi. Beliau menyampaikan, idza wujidal amalu wa qaranatun niyatu falahu salasatu ahwalin. Apabila ada sebuah amal dan amal itu dibarengi dengan niat, maka orang yang melakukan amal itu akan berada pada salah satu di antara tiga tingkatan. Salah satu di antara tiga tingkatan itu beliau sampaikan, fal awwalu, yang pertama, ayyaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ia lakukan amal itu karena takut kepada Allah. Dia sholatnya itu karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut kalau tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, takut kalau tidak puasa dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, takut kalau tidak sedekah dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, takut kalau nggak menunaikan ibadah haji dimasukkan ke dalam neraka. Jadi intinya di sini, orang yang melakukan amal karena takut kepada Allah itu adalah dia lakukan itu karena takut tidak melakukan itu nanti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Inilah orang yang pertama. Dan orang yang melakukan amal karena takut dimasukkan ke dalam neraka ini, maka tingkatan ibadahnya sama dengan ibadatul abid. Beliau menyampaikan seperti itu. Ibadatul abid itu ibadahnya seorang hamba. Gimana ibadah seorang hamba itu? Seorang hamba itu beribadah, itu pasti takut kepada yang dihambakannya. Hamba Allah, ibadah takut kepada Allah. Apa itu hamba yang dimaksud? Hamba yang dimaksud gampangnya, kalau kita perhatikan itu seperti pembantu. Pembantu itu di mana-mana pasti takut sama majikannya, pasti takut sama tuannya. Kalau ia tidak takut sama tuannya, berarti alamat pembantu ini pengen berhenti dari pekerjaannya, tidak mau lagi kerja di situ. Kenapa? Sudah tidak lagi menghormati, sudah tidak lagi menjunjung tinggi, sudah tidak lagi meninggikan orang yang dibutuhkannya. Maka seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, ia tinggikan Allah. Jadi semua yang dilakukan itu adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Maka orang yang beribadah seperti ini, beribadah karena takut kepada Allah, takut kalau tidak ibadah dimasukkan dalam neraka Allah, itu namanya ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Kemudian wasani, beliau sampaikan Imam Nawawi, wasani yang kedua, ayyaf ala dzalika litolabil jannati wassawabi. Yang kedua, ia sholat bukan karena takut kepada Allah, enggak sama sekali takut. Ia puasanya bukan karena takut kepada Allah, enggak sama sekali ia takut. Ia mengeluarkan zakatnya bukan karena takut kepada Allah. Dan ia melakukan ibadah hajinya juga bukan karena takut kepada Allah. Lalu apa yang ia lakukan orang yang kedua ini?
Orang yang kedua ini yang ia lakukan, dia beribadah itu adalah litolabil jannati wasawabi, untuk meminta surga, untuk minta pahala. Jadi bukan karena takut kepada neraka, ia ibadah karena minta surga, minta pahala. Maka coba perhatikan, kadang-kadang kita melihat ada orang sholatnya pas pada sujud terakhir, lama sekali sujudnya. Itu pasti punya permintaan itu kepada Allah itu. Kalau nggak punya permintaan, nggak mungkin dia lama-lama sujud di situ. Kenapa kok begitu? Karena dia tahu aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Karena dia tahu yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat sujud. Ketika dia sujud, maka pada saat sujud itu saat dekatnya ia kepada Allah, maka pada saat sujud itulah kemudian dia minta sesuatu kepada Allah. Maka kalau ada orang yang seperti ini ibadahnya, ibadah bukan karena takut kepada neraka, tetapi ibadah karena minta surga, minta pahala, maka derajat ibadahnya naik menjadi ibadah tujar, ibadahnya seorang pedagang. Di mana-mana namanya pedagang pasti pengen untung. Tidak ada ibadah tidak mau cari keuntungan, artinya tidak ada pedagang yang dia berdagang tidak cari keuntungan, pasti cari keuntungan. Modalnya 1.000 dia jual 1.100 atau 1.200, cari keuntungan. Nah, di sini kalau ada orang yang beribadah dan mencari keuntungan seperti ini, maka tingkatan ibadahnya adalah ibadah tujar. Lalu pertanyaannya, apa boleh kita beribadah mencari keuntungan? Tentu saja boleh, kenapa tidak? Karena Allah sendiri yang mengajak kita melakukan seperti itu. Seperti apa? Dalam sebuah ayat dituturkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di situ ayat ini menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan terhadap perdagangan di mana keuntungan dari perdagangan itu akan menyelamatkan dirimu dari siksa yang sangat pedih. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berbisnis. Kita dijadikan partner oleh Allah untuk berbisnis. Dan bisnis itu keuntungannya sudah dijanjikan oleh Allah. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya adalah selamat dari api neraka, dari siksa yang sangat pedih. Sekarang pertanyaannya, apa yang lebih penting daripada keselamatan? Tidak ada yang lebih penting daripada selamat. Kita miliki semuanya, tapi kalau nggak selamat itu nggak ada gunanya. Punya mobil mewah tapi nggak selamat, nggak ada gunanya mobil itu. Punya duit banyak tapi kita nggak selamat, nggak ada gunanya mobil banyak, duit banyak itu. Kita punya keluarga yang besar tapi nggak selamat, nggak ada gunanya. Yang paling penting dari semua itu adalah selamat. Oleh karena itu kita pun setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta keselamatan di dunia, minta keselamatan untuk di akhirat, dan minta dijauhkan dari siksa api neraka. Artinya di selamat kita minta bahagia, di akhirat minta bahagia, dan kedua-duanya ini akan bisa bahagia kalau selamat dari api neraka. Api neraka di akhirat adalah siksa, api neraka di dunia adalah kesempitan hidup. Maka ketika seseorang hidupnya lapang, maka berarti dia sudah memperoleh kebahagiaan di situ, hidupnya lapang. Ya walaupun rumahnya kecil, sempit, tapi hatinya lapang. Karena hidup ini luas, itu karena dari pandangan hatinya. Ketika hatinya memandang semuanya itu luas, memandang semuanya itu mudah, memandang semuanya itu menyenangkan, maka tidak ada yang sempit, tidak ada yang menyusahkan, dan tidak ada yang mengganggunya. Walaupun kadang-kadang ada orang diganggu oleh orang. Umpamanya begini,
ketika kita lagi ada di rumah, tiba-tiba kita diomongi oleh tetangga. Dan omongan itu kebetulan nyampe kepada kita. Dan omongan itu sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Lalu ketika mendengar sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, lalu kita memperoleh omongan dari tetangga itu normanya kan kita marah. Normanya kan begitu. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, dia tidak akan pernah marah seperti itu. Justru dia mengatakan, alhamdulillah dosaku sebagian sudah dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena diomongi oleh orang. Ketika sampai gitu. Maka pada kesempatan ini, orang yang hatinya lapang, dia justru malah memaafkan orang yang mengomonginya itu. Dan ini justru merupakan ladang amal buat orang yang diomongi itu. Nah, yang seperti ini, pemirsa TV Kompas TV yang dirahmati Allah, yang seperti ini, orang yang beribadah karena minta surga, minta pahala, maka orang itu masuk pada ibadatut tujar. Dan yang ketiga, ayyaf ala dzalika ta'diyatan lil ubudiyati wa ta'diyatan lisyukri wa hayaan minallahi. Yang tingkatan yang ketiga adalah ia beribadah karena takut, karena dia pengen melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, pengen melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah, pengen melaksanakan malunya dia kepada Allah. Artinya dia merasa malu kepada Allah. Kenapa? Sudah dikasih nikmat kok tidak mau bersyukur. Caranya bersyukur adalah melalui ibadah, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW beribadah sampai kedua kakinya, kedua lututnya bengkak. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah nyampaikan, ya Rasulullah, kok begitu amat ibadahmu? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah, ya Humairah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai yang berkemerah-merahan pipinya, maksudnya wahai sayang, kira-kira begitu, apakah aku nggak senang kalau Allah menilai aku sebagai hamba yang pandai bersyukur? Kalau ada orang yang ibadah seperti ini, ibadahnya tidak karena takut kepada Allah, ibadahnya tidak karena minta surga, minta pahala, maka orang yang seperti ini disebut dengan ibadatul ahrar, ibadah yang tidak minta apa-apa kecuali meminta yang memiliki semuanya, yang memiliki neraka, yang memiliki surga, yang memiliki pahala. Itu yang diinginkan oleh orang yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk kepada salah satu di antara tiga ini. Ketika salah satu di antara tiga ini kita peroleh, mesti kita barengi dengan ikhlas. Kalau kita tidak pernah ikhlas dalam beribadah kita, tidak lillahi ta'ala, maka kita tidak akan memperoleh salah satu dari tiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini. Ketika kita ada keikhlasan di dalam hati kita, sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, dan bahkan haji ini diingatkan oleh Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diawali dengan walillahi, karena Allah, ditunjukkan ikhlasnya dulu, bukan yang lainnya. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas sehingga kita bisa memperoleh salah satu di antara tiga tingkatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.